Cakasana, kembali lagi di Warta Cakasana. Nah, kali ini Warta Cakasana lagi ada acara yang spesial, yaitu bootcamp dan juga demo day, sekaligus sebagai penggabungan antara ITS dan juga kerjasama antara UNICEF. Jadi kali ini kami sedang bersama dengan Ibu Eni dan juga Ibu Yuanita. Ibu Eni adalah spesialis pendidikan UNICEF Indonesia. Selamat pagi Bu Eni. Selamat pagi. Dengan Ibu Yuanita, spesialis pendidikan UNICEF Jawa. Oke. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Oke, jadi ini tentang pertanyaan yang ingin saya berikan, itu tentang UNICEF. Jadi untuk yang pertama, mungkin ini ada bahasa Inggrisnya, nggak apa-apa ya Bu, nanti saya translatein sedikit gitu ya. Soalnya awalnya saya pengen latihan bahasa Inggris gitu. Boleh, nggak Ya. apa-apa, Nggak apa-apa ya Bu? Nggak Boleh. apa-apa. Jadi untuk yang pertama, in general, from what I know, UNICEF is a body under United Nations that focuses on the development of children and women around the world. So, what are the duties of UNICEF? Like the main duties. Jadi, apa tugas utama dari UNICEF? Gitu. Iya, salah satu yang mendasari misi utama UNICEF di negara manapun UNICEF berada adalah pemenuhan hak-hak anak. Jadi hal ini tertuang dalam Convention on the Rights of the Child, di mana ada sejumlah hak-hak dari anak, termasuk hak terhadap akses layanan pendidikan berkualitas yang harus dipastikan terpenuhi oleh pemerintah, tentunya dengan dukungan development partner seperti UNICEF dan juga stakeholder lainnya yang mempunyai tugas untuk memastikan bahwa layanan-layanan dasar untuk setiap anak bisa diberikan seperti itu. Untuk Bu Yuanita? Sama. Jadi paling penting itu memang satu tadi seperti yang dikatakan Bu Eni, tugas utamanya UNICEF itu adalah memastikan atau mengadvokasi pemenuhan hak-hak anak. Karena kadang kalau lagi bikin perencanaan, penganggaran pemerintah kan jarang di meeting pertemuan pembahasan ada Iya. anaknya toh. Iya. Jadi kita suara anak gitu. Jadi kita begitu. kita mencoba mengadvokasi kepentingan-kepentingan anak. Salah satunya pendidikan tentunya. Jadi begitu ya Bu. Berarti yang paling penting itu untuk UNICEF itu adalah anak gitu ya. Hak anak, betul. Jadi karena emang kita lagi ngomongin anak atau children, jadi untuk pertanyaan yang kedua itu pastinya tentang anak-anak. Jadi why do children need special attention? Jadi kenapa anak-anak itu harus diberikan atensi yang lebih daripada orang yang biasa gitu? Yang pertama adalah kita tahu bahwa masa depan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Iya. Dan membangun sumber daya manusia tentunya dimulai dari anak. Sejak mereka berada di usia dini, 0 sampai 6 tahun, kemudian sampai dengan mereka duduk di bangku sekolah, SD, SMP, SMA, sampai kemudian perguruan tinggi. Jadi anak adalah aset dari suatu bangsa. Masa depan suatu bangsa, gemilangnya suatu bangsa ditentukan oleh kualitas anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa anak perlu mendapatkan perhatian? Setiap anak memiliki keunikannya tersendiri, ya. Setiap anak punya keunikan, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan yang tentunya tidak bisa diperlakukan sama untuk semuanya. Nah, oleh karena itu, perhatian terhadap anak ini memang perlu melihat apa yang menjadi kelebihan-kelebihan anak tersebut, apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhannya, apa yang menjadi karakteristik-karakteristiknya, agar sedapat mungkin hal-hal yang diberikan kepada anak itu memang sesuai dengan apa yang menjadi baik itu bakat maupun kebutuhan si anak, termasuk juga untuk layanan pendidikan. Kita untuk setiap anak kita tahu setiap anak unik, punya kekuatan dan kelebihannya, kekuatan dan saya cenderung tidak mengatakan kekurangan ya, tetapi kekuatan dan kebutuhan yang berbeda-beda dalam mengikuti proses pembelajaran. Oleh karena itu, perhatian terhadap anak itu sangat krusial, termasuk karena dia adalah aset dari bangsa, dan juga termasuk juga karena mereka unik
dengan karakteristiknya masing-masing. Ya, sama dengan Mbak Eni gitu. Dan usia anak itu mulai dari 0 sampai dengan 18 tahun adalah usia yang sangat kritis, di mana itu adalah usia kita bisa membantu mereka mencapai potensi full potensialnya. Apakah mereka menjadi astronot? Apakah mereka mau menjadi bintang film? Apakah mereka mau menjadi ilmuwan? Nah, di usia 0 sampai 18 itu adalah masa-masanya menjaga kesehatannya, gizinya, ilmunya, exposure-nya, bidang minat dan pola pikirnya. Jadi makanya oleh sebab itu kita sangat ingin memastikan bahwa hal tersebut nggak hilang kesempatannya. Jadi kita juga melihat, hey, ini ada umur yang sangat kritis loh. Oleh sebab itu maka kita mengajak pemerintah untuk tetap memperhatikan anak. Oh, jadi pada intinya gitu, berarti kalau emang anak itu ada apa-apanya, pasti suatu negara itu bisa runtuh gitu ya Bu, soalnya anak itu Iya, betul. yang namanya masa depannya suatu negara. Betul, Benar. jadi aset dari suatu negara. Oke, karena kita kan lagi di Indonesia nih ya Bu, pastinya ya sekarang lagi di Indonesia. Nah, specifically in Indonesia, jadi spesifik di Indonesia, apa sih masalah utama yang dilihat dari UNICEF? Gitu Terkait mungkin. anak. Iya. Kita mungkin ngomongnya dari pendidikan ya Bu Iya, Eni ya. betul. Kita lebih mungkin yang karena kita sectionnya pendidikan gitu ya, meskipun juga bisa mencakup hal-hal lain, sektor lain. Namun kalau kita bicara tentang anak Indonesia dalam konteks pendidikan, yang pertama kalau kita bicara tentang pendidikan, kita selalu melihat dua hal, mengenai akses terhadap pendidikan dan mengenai kualitas dari layanan pendidikan itu sendiri. Kalau bicara tentang akses, untuk Indonesia kita masih banyak sekali populasi anak-anak kita yang tidak bersekolah. Jadi tidak semua anak punya kesempatan untuk bersekolah seperti halnya adik-adik kita ya yang bersekolah. Kalau data terakhir yang UNICEF himpun dari Susenas tahun 2024 itu ada sekitar 3,5 juta, 3,5 juta anak usia 7-18 tahun, artinya anak usia sekolah yang tidak bersekolah di Indonesia. Ini populasi yang sangat besar ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian kalau bicara dari segi saya selesaikan dulu untuk aksesnya ya. Nah, ada 3,5 juta anak-anak yang tidak bersekolah. Kebanyakan dari yang tidak bersekolah ini adalah anak-anak usia pendidikan menengah pertama dan menengah atas, usia 13 sampai dengan 18 tahun. Jadi kalau kita bicara tentang usia atau populasi anak tidak sekolah di Indonesia yang besarnya adalah 3,5 juta, sekitar 95% dari angka 3,5 juta itu adalah anak usia SMP. Ini menandakan bahwa mungkin masih banyak orang tua yang punya persepsi yang tidak menganggap adanya nilai tambah dari pendidikan menengah gitu ya. Tentunya di samping faktor-faktor lain yang menjadi penyebab anak tidak bersekolah, ada karena faktor kemiskinan, faktor geografis ya. Di banyak daerah di luar Jawa misalnya akses ke SMA terdekat itu masih cukup jauh ya. Anak-anak masih harus menggunakan transportasi, memerlukan misalnya biaya yang cukup besar untuk menjangkau sekolah. Jadi banyak faktor. Yang kedua adalah dari segi kualitas pendidikan. Nah, kalau kita bicara tentang kualitas pendidikan di Indonesia, kita kalau melihat data terkait dengan PISA adalah program for International Student Assessment. Itu adalah program yang melihat sejauh mana kemampuan literasi, numerasi, dan skill anak diukur secara standar internasional. Posisi Indonesia dalam hal ini masih cukup rendah, berada di bawah beberapa negara ASEAN lainnya, termasuk berada di bawah Vietnam misalnya. Nah, hal ini tentunya menjadi pemicu bagi kita untuk semakin meningkatkan kualitas pendidikan, karena tentunya Indonesia tidak ingin posisinya berada jauh di belakang atau di bawah negara-negara lain. Nah, itu kalau bicara tentang pendidikan. Nah, tentu ada hal lain ya yang terkait dengan pendidikan. Misalnya
Kalau bicara tentang layanan pendidikan di sekolah juga kita sering melihat kasus-kasus bullying gitu ya. Kemudian ada perundungan, ada juga kasus-kasus kesehatan mental. Nah, hal ini memperlihatkan bahwa kalau bicara tentang layanan pendidikan itu bukan hanya menjadi tugas satu pihak saja, tapi juga menjadi tugas dari pihak lain yang misalnya perlu memastikan bahwa tidak ada anak lagi yang mengalami perundungan, mengalami bullying di sekolah, atau tidak ada anak lagi yang mengalami kekerasan seperti itu. Jadi multisektor juga sebenarnya isu pendidikan ini, meskipun itu terjadinya di tingkat sekolah seperti itu. Begitu. Dari Bu Yuhanika. Sebenarnya sudah di cover banyak oleh Mbak Bu Iya. Eni tadi ya. Baik isu pendidikan maupun juga isu terkait dengan bullying, dan khususnya ini yang lagi digalakan juga perlindungan di dunia maya atau internet. Ini bagaimana nih kita memastikan anak-anak kita itu bisa mendapatkan informasi tapi juga bisa melindungi diri gitu. Iya. Jadi menjaga keseimbangan itu yang menjadi PR kita bersama. Mungkin begitu ya Bu. Terus untuk ini yang pertanyaan yang terakhir, harapannya tuh kalau UNICEF sama ITS itu bergabung atau bekerja sama, ini tuh harapannya supaya apa gitu ke teman-teman kita yang masih ya pasti seumuran saya gitu ya, masih kecil, itu harapannya bagaimana gitu. Kita kayaknya Mbak Yuan dulu deh yang jawab. Oke. Boleh. Nah, ITS kan adalah salah satu mitra pemerintah, mitra pembangunan pemerintah. Jadi Ya. kita sebetulnya bekerja sama itu yang pertama itu dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Dan kemudian juga kita menggandeng pihak-pihak akademis gitu ya. Oh, iya. Jadi harapannya itu agar segala sesuatu rencana program itu juga mendapatkan dari beragam sudut pandang. Dari sudut pandang pemerintah, dari sudut pandang global, dari sudut pandang akademis. Jadi kalau kita dengar ada praktek baik nih, misalnya di belahan dunia lain, kita ada nih praktek baik. Nah kemudian dilihat dari sudut pandang akademis, benar nggak ya teori, aplikasi, data, dan sudah teruji. Baru kita sama-sama ngomong ke pemerintah. Pemerintah melihat apakah ini sesuai dengan rencana Indonesia secara keseluruhan. Jadi kerjasama yang dari berbagai sudut pandang itu diharapkan bisa memberikan program yang terbaik untuk anak, berkualitas, sesuai kebutuhan, dan juga sesuai untuk mencapai cita-cita Indonesia di masa yang akan datang. Gitu. Kalau dari Bu Eni? Ya, saya nambahkan yang disampaikan Mbak Yuan tadi. Dalam hal melakukan atau melaksanakan program-program pengembangan untuk anak, termasuk misalnya untuk pengembangan skill bagi remaja, UNICEF tentunya tidak bisa bekerja sendiri. Ya. Karena masing-masing punya kekuatan, masing-masing pihak punya kekuatan untuk kemudian saling memperkaya dan memberikan yang terbaik bagi anak itu sendiri. Nah, oleh karena itu UNICEF dalam berbagai program kerjasama yang dilakukan, termasuk dalam program Digital Skills di Jawa Timur ini, kita bekerja sama dengan ITS. Karena kita percaya teman-teman ITS punya keahlian-keahlian tertentu yang mereka lebih ahli di bidang itu jika dibandingkan dengan UNICEF. Selain itu, kita juga perlu memastikan bahwa lembaga seperti UNICEF ini kami itu harus menentukan prioritas-prioritas dalam melakukan program kerjasama yang tidak bisa mungkin secara intensif betul berada di satu wilayah, tetapi ada mitra lokal yang ada di wilayah itu seperti halnya ITS yang ada di Jawa Timur yang sebenarnya bisa membantu keberlanjutan suatu program. Nah, itulah hal yang melatar belakangi kenapa perlunya UNICEF bermitra dengan berbagai pihak untuk pelaksanaan programnya, termasuk dengan universitas seperti ITS ini. Ya, mungkin begitu aja Bu. Terima kasih atas harapannya. Semoga anak-anak Indonesia jadi lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin begitu saja Bu, karena waktu yang terbatas. Terima Amin. kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih ya teman-teman Cakasana. Terima kasih. Menginspirasi. Terima kasih.